Fikih zakat bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja selalu dan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Amin. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran fikih. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Iya, belajar tentang zakat. Kemarin kita belajar bahwa zakat menurut Imam Mawardi adalah zakat adalah sedekah dan sedekah itu adalah zakat. Sedangkan menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin bahwa zakat itu adalah pemberian wajib diberikan kepada orang yang berhak berupa harta yang telah mencapai ukuran dengan syarat tertentu. Inilah pengertian zakat. Sekarang insyaallah kita akan mempelajari halaman yang keempat bagian B, yaitu hukum zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Maka zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk membayar zakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, zakat adalah ibadah yang harus dibayarkan seperti salat, puasa menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 27, sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di sini Allah menjelaskan tentang wajibnya zakat seperti ibadah-ibadah yang lainnya, sholat dan puasa. Jadi zakat itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam, baik kecil, besar, tua dan muda, semuanya wajib melaksanakan zakat seperti ibadah solat. Ibadah solat itu hukumnya wajib. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, maka zakat itu hukumnya wajib seperti solat yang kita selalu tunaikan. Tidak boleh dipisahkan antara solat dengan zakat, karena solat dan zakat itu disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Di dalam Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang wajibnya zakat. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Artinya, ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi zakat itu fungsinya untuk menyucikan harta kita, membersihkan harta kita dari kotoran atau dosa. Dan zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir yang kita bayar, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal dan zakat jenis zakat-zakat lainnya. Insyaallah kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik besar ataupun kecil, ataupun muda yang tua, laki-laki ataupun yang perempuan, wajib membayar zakat. Mungkin bertanya, apa sih tujuan kita atau hikmah dari kita membayar zakat? Nah, di sini kita akan jelaskan tentang hikmah atau tujuan disyariatkannya kita untuk membayar zakat. Ada beberapa hikmah dan tujuan kita membayar zakat. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan zakat, mengeluarkan zakat adalah yang pertama yaitu menyucikan diri dari kotoran dan dosa, membersihkan dan mensucikan diri-diri kita dari kotoran, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi tujuan zakat itu adalah untuk mensucikan dan membersihkan harta kita dari dosa. Kemudian juga di antara keutamaan zakat yaitu yang kedua adalah agar harta kita menjadi berkah. Selain itu, membayar zakat, menunaikan zakat akan juga memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul di dalam hati kita yang tercela, yang tentu saja untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat bakhil atau kikir adalah
menimbulkan rasa sayang dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, karena dengan memberinya zakat itu menunjukkan kasih sayang dan belas kasih kita kepada orang yang tidak memiliki. Dan yang terakhir adalah itu akan menyatukan hati dan menguatkan iman kita dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberikan ketenangan hati dan menguatkan iman-iman kita. Sekira ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.